Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Dai TV? Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah, alhamdulillah kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan shalawat dan taslim ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita diberikan anugerah luar biasa untuk kembali memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tasawuf. Sebenarnya apa yang disebut dengan tasawuf itu? Dalam kitab Risalah Kusyairiyah menjelaskan bahwa tasawuf adalah mensucikan kehidupan lahir dan batin, dan sufi adalah pelakunya. Nah, mungkin ada yang tidak bisa membedakan apa itu tasawuf, apa itu sufi. Tasawuf adalah ajarannya dan sufi adalah pelakunya. Orang yang melakukan riyadhah, jalan-jalan tasawuf itu disebut dengan sufi. Nah, dalam definisi ini kita melihat bahwa tasawuf adalah mensucikan kehidupan lahir dan batin. Lahir ini adalah terkait dengan pikiran, imajinasi, dan alam khayal kita. Sebagaimana kita tahu bahwa alam khayal kita adalah sangat sulit untuk kita kendalikan. Kita bisa melihat bagaimana ketika kita melakukan ibadah, bagaimana alam khayal itu sangat mengganggu konsentrasi kita. Sebab itu langkah pertama adalah bagaimana kita menaklukkan alam khayal imajinasi kita, sehingga dengan itu ruh kita, ruhaniyah kita, jiwa kita bisa mendominasi alam pikiran dan alam khayal kita. Sebagaimana kita dalam memasuki bulan Ramadan, yang pertama adalah puasa adalah meneguhkan dimensi rohaniyah kita, menguatkan dimensi rohaniyah kita. Bagaimana dengan itu kemudian kita bisa mengendalikan dimensi pikiran alam khayal kita. Banyak guru-guru kita menjelaskan bahwa yang paling sulit untuk kita kendalikan adalah disebut dengan burung-burung khayal. Burung-burung pikiran ini yang senantiasa mengganggu diri kita. Nah, filosofi puasa adalah imsak, dia adalah menahan. Yang selama ini mungkin 11 bulan ini kita tidak pernah menahan. Lalu kemudian Tuhan mengajarkan kepada kita melalui bulan puasa dengan Ramadan ini adalah bagaimana kita kemudian mengendalikan dimensi ruhaniyah kita melalui puasa tadi. Yang filosofinya adalah imsak, yakni menahan. Kita diajarkan untuk menahan, dan sebenarnya inilah perbedaan antara kita dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain tidak dibekali untuk menahan, tapi manusia dibekali untuk menahan. Melalui akal, hati, dan seluruh dimensi yang kita miliki, bagaimana kita punya kekuatan untuk kemudian melakukan imsak di bulan puasa ini, yakni menahan. Sebab itu perjuangan terbesar di bulan Ramadan ini adalah menahan. Bukan cuma menahan dalam dimensi fisik, tapi juga menahan dalam dimensi spiritual dan rohania. Dan ini merupakan hal yang paling penting, yaitu bagaimana sehingga tadi melalui riyadhah amal Ramadan ini kita bisa mengendalikan alam khayal kita sendiri. Jadi pikiran dan iradah ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam diri manusia, dan itu perlu dikuatkan, dan seluruh ibadah yang kita lakukan sebenarnya untuk menguatkan ini. Bagaimana kita senantiasa konsentrasi untuk bisa kemudian mengendalikan alam khayal kita ini. Insya Allah saya akan melanjutkan tema kita apa yang disebut dengan tasawuf insya Allah setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Dai TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Sebagaimana yang pembahasan sebelumnya kita jelaskan bahwa tasawuf adalah mensucikan dimensi kehidupan kita, baik itu lahiriah maupun yang dimensi batin. Dan pelakunya adalah disebut sebagai seorang sufi. Nah, sebenarnya pertanyaannya, untuk apa semua yang kita lakukan ini? Untuk apa kemudian kita melakukan dimensi riyadhah? Untuk apa kita mengontrol pikiran dan imajinasi kita? Untuk apa mengontrol alam khayal kita?
Nah, pertanyaan ini sebenarnya untuk melanjutkan pembahasan yang di sesi sebelumnya, bahwa semua yang kita lakukan itu adalah guna untuk mendapatkan makrifat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis dijelaskan man arafa nafsa arafa rabbah, yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Jalan untuk mengenal Tuhan adalah mengenal diri. Hadis ini, hikmah yang luar biasa ini sebenarnya berangkat dari satu ayat Al-Quran, walal takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kalian seperti orang yang lupa Allah. Kenapa? Karena lupa Allah adalah lupa diri. Logika Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa yang mereka lupa Allah justru mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Sebab itu, sebagaimana yang tadi dijelaskan bahwa kenapa kita mesti mengontrol alam pikiran, imajinasi, dan seterusnya, agar kita bisa masuk ke ranah dimensi batin kita. Karena ranah sofistik adalah bagaimana usaha, kemudian kita bisa mensucikan baik itu dimensi lahir dan dimensi batin. Dimensi lahir ini adalah dimensi syariat, sebab itu tasawuf tidak pernah terpisah dari dimensi syariat. Karena dia adalah mensucikan ranah lahir. Nah, yang penting juga adalah mensucikan ranah batin, dan ini adalah tanggung jawab dalam dimensi sofistik, untuk kemudian dengan ranah sofistik ini kita bisa mengontrol alam khayal dan pikiran kita. Nah, tapi untuk apa semua itu? Tentu adalah untuk ma'rifat, man arafa nafsa man arafa rabbah, yang mengenal dirinya adalah mengenal Tuhannya. Dan ini adalah puncak yang paling tertinggi dalam perjalanan sofistik, adalah untuk mencapai ma'rifat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa dikatakan seluruh usaha yang kita lakukan ini adalah untuk mendapatkan makrifat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain dijelaskan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tujuan penciptaan manusia adalah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kemudian bertanya kembali, untuk apa kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu dijawab dengan ayat lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu hingga engkau sampai kepada yakin. Yakin adalah ma'rifat. Sehingga kalau kita menggabungkan dua ayat ini, kita akan mendapatkan bahwa tujuan penciptaan adalah untuk kemudian bagaimana manusia ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat punya hal yang sangat fundamental di dalam perjalanan suluk ini. Nah, suluk ini sebenarnya yang terkait dengan ranah sofistik sangat terkait dengan dimensi ruhaniyah manusia. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa dalam Risalah Kusyairiyah, tasawuf adalah mensucikan ranah lahir dan ranah batin dan dimensi kehidupan kita. Karena takhallaku bi akhlakillah, manusia adalah berusaha semaksimal mungkin agar dia bersifat berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk sampai kepada ma'rifat, pertama tadi dengan mensucikan batin, lalu kemudian dengan mensucikan batin tadi kita mendapatkan ma'rifat, dan ketika kita mendapatkan ma'rifat tadi tentu sifat-sifat ilahi akan tercermin di dalam diri kita. Makanya salah satu definisi yang lain tentang tasawuf, misalnya Abdul Razak Kasyani dalam risalahnya menjelaskan bahwa tasawuf itu adalah takhalluk bi akhlakillah. Dia berakhlak dengan akhlak ilahi. Apa maksudnya berakhlak dengan akhlak ilahi? Semua sifat-sifat manusia, ketika kita mencoba untuk mensucikan diri kita, mensucikan dimensi lahiriah dan batin kita, maka kita akan mencerap sifat-sifat ilahi. Jika Allah Subhanahu wa taala sifatnya sattar, dia menutupi aib-aib orang lain, maka kita pun selaku manusia, kita harus sayogyanya menutupi aib-aib orang lain, termasuk aib-aib yang ada di sekitar kita, karena itu adalah sifat ilahi. Jika sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan Rahim, pengasih dan penyayang, maka seharusnya kita pun sebagai manusia adalah memiliki sifat Rahman dan Rahim, yaitu penyayang dan pengasih kepada yang lain. Makanya dalam Ibnu Sina menjelaskan juga bahwa siapa sufi itu? Si sufi itu adalah ketika dia bertemu dengan orang lain, dia mengucapkan salam kepada orang lain. Sejahil apapun orang lain itu, dia akan mengucapkan salam kepadanya. Ibnu Sina dengan sangat indah dalam kitabnya Al-Isyarat wa Tambihat menjelaskan hal demikian. Sebab itu sufi dan ranah tasawuf adalah bukan sesuatu hal yang asing dari kita,
tapi justru kemudian dia sangat erat dengan budaya kita. Budaya kita adalah erat dengan sifat ramah, tamah, dan santun. Sebab itu dalam ranah sofistik juga adalah ketika kita manusia tercerap dengan sifat-sifat ilahi, maka akan tercermin di dalam dirinya seluruh sifat-sifat ilahi tadi sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Nah, usaha ini dilakukan bagaimana kemudian dia memberikan dimensi kepada orang lain, memberikan pengaruh kepada orang lain sehingga dia mendapatkan suatu energi positif kepada orang lain ketika dia melakukan hal-hal dan ranah sofistik tadi. Nah, saya kembali kepada pembahasan sebelumnya bahwa inti dari perjalanan sofistik ini adalah suatu bentuk kesadaran. Dan kesadaran tertinggi adalah kesadaran ilahi yang diraih hanya dengan dimensi riyadhah. Riyadhah adalah melakukan dimensi kesucian tadi. Makanya dalam hadis dijelaskan ar-riyadhah hiya syariah. Riyadhah adalah syariat. Sebenarnya syariat yang kita lakukan seperti puasa ini adalah suatu bentuk latihan untuk kemudian kita mensucikan diri. Karena sejak awal kemudian kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita memiliki dimensi kesucian karena kita memang di alam ruh awalnya adalah suci. Di alam sana kita suci, lalu kemudian kita berusaha kemudian menjaga kesucian di dunia ini. Tentu tidak mudah menjaga kesucian itu, karena itu Tuhan mengirimkan seluruh dimensi ibadah. Kita diberikan puasa, kemudian sholat, kemudian zikir, kemudian haji dan seterusnya. Seluruh rangkaian itu adalah untuk menjaga dimensi fitrah dan nurani yang merupakan dimensi kesucian kita. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak-anak dilahirkan dalam keadaan suci. Sebab itu kita bertanggung jawab untuk kemudian bagaimana kita menjaga dimensi kesucian di dalam diri ini. Dan seluruh perjalanan ini adalah menjaga dimensi kesucian untuk sampai kepada puncak ma'rifat, yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah puncak perjalanan manusia, yaitu ma'rifat. Dan man arafa nafsa arafa rabbah, yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Dan puncak kebahagiaan tertinggi adalah ketika mengenal diri kita. Itulah cita-cita para sufi, bagaimana dia bisa sampai kepada pengenalan diri, karena pengenalan diri itu adalah puncak kebahagiaan tertinggi, karena dengan pengenalan diri itulah dia bisa mengenal hakikat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita jelaskan tadi, dan ini adalah merupakan salah satu tujuan untuk kemudian kita bisa sampai kepada ma'rifat. Seluruh ibadah yang kita lakukan adalah untuk sampai kepada ma'rifat. Saya akan menukil satu bait syair dari Maulana Rumi. Bait syair ini dari kitab pertama Masnawi di bait 34. Tahukah kamu mengapa cermin hatimu tak menampakkan sesuatu? Karena tak kau bersihkan debu yang menutupinya. Dalam bait syair ini Rumi menjelaskan bahwa yang membuat kita terhalang, terhijab dari Allah Subhanahu wa taala karena cermin hati kita tidak menampakkan sesuatu. Karena setiap kita melakukan dosa maksiat, maka itu akan menjadi noda yang akan menutupi hati kita. Nah, kalau kita tidak sering membersihkan hati kita, maka hati kita sebagai cermin itu tidak akan menampakkan sesuatu. Seperti kata Maulana Rumi, yang bait syair yang baru saja saya kutip dari Masnawi kitab pertama, bahwa karena kau tak bersihkan debu yang menutupinya. Setiap noda pasti akan menutupi hati kita. Oleh karena itu dia seperti cermin yang perlahan-lahan akan menutupi dimensi hati kita yang kemudian tidak menampakkan sesuatu yang dimensi batin. Perlahan-lahan nurani kita akan redup, perlahan-lahan fitrah kita akan redup. Padahal dimensi hakikat manusia adalah fitrah dan nurani. Nah, puncak kearifan ini adalah tadi mengenal diri, yang kemudian dari mengenal diri ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsa, man arafa rabbah, yang kemudian ini menjadi hal yang paling dominan, yang paling urgen di dalam dimensi sofistik. Karena boleh jadi orang tidak sadar sebenarnya apa yang dia lakukan dalam keseharian. Tapi dengan ketika dia diberikan goncangan, ketika dia diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ujian dan cobaan itulah kemudian dia akan mengingatkan kembali bahwa sebenarnya semuanya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Jika kita tidak mengingat ini, boleh jadi kita tidak mempedulikan dimensi ma'rifat. Padahal tujuan utama kita adalah semua yang kita lakukan ini untuk bisa mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jalannya adalah mengenal diri, karena man arafa nafsa arafa rabbah. Cara mengenal diri itu adalah dengan mengenal potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Kita mengenal potensi daya khayal kita seperti apa, pikiran kita seperti apa, hati kita seperti apa, imajinasi kita seperti apa, akal kita seperti apa, sehingga perlahan-lahan kita sampai ke dimensi batin yang paling puncak, yaitu bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika kita lalai satu persatu terhadap dimensi fakultas diri kita sendiri, maka itu akan mengakibatkan kita akan lalai kepada diri kita sendiri, yang perlahan-lahan kita akan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebab itu hal yang paling utama adalah bagaimana di dalam melakukan amal ibadah ini adalah kita harus senantiasa fokus kepada ranah batin, yaitu ranah hati kita. Karena ranah sofistik adalah memfokuskan seluruh amal ibadah ini kepada ranah batin. Insya Allah saya akan lanjutkan kajian setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa Dai TV, kembali lagi di Harmoni Ramadan. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Di pembahasan sesi terakhir ini saya akan mengutip syair dari Maulana Rumi dari kitab Masnawi bait pertama Maulana Rumi. Saya akan bacakan syairnya. Dengarkanlah seruling ini yang sedang merintih atas derita keterpisahannya. Karena aku telah dipisahkan dari rumpun bambu, sehingga dalam derihku laki-laki dan perempuan menyautinya. Dalam bait syair ini Maulana Rumi menyimbolkan manusia seperti ney, seruling, di mana seruling ini merupakan simbol yang sangat dekat dengan diri manusia. Seruling dipisahkan dari rumpun bambu sebagaimana kita saat ini kita jatuh dari alam rohania kemudian ke alam dunia. Para sufi biasanya mengisahkan manusia seperti burung yang terbang di angkasa, kemudian saat dia lapar dia akan turun untuk mencari makanan. Nah, kita juga seperti itu. Sebelumnya kita di alam ruh, kemudian kita turun ke dunia ini untuk mencari bekal untuk kembali lagi ke alam setelahnya. Nah, sebab itu para sufi biasanya seperti Maulana Rumi menyimbolkan manusia seperti seruling, yaitu sesuatu yang terpisah dari rumpun bambu. Tugas kita adalah bagaimana kemudian mengingatkan kembali bahwa kita sebelumnya di alam ruh. Tapi karena kebanyakan kita asyik di dunia ini, asyik mendengarkan nada dan irama di dunia ini, sehingga boleh jadi kita lupa atas asal muasal kita sebelumnya, yaitu di rumpun bambu, atau dalam istilah hadis bahwa kita sebelumnya di alam ruhania, di alam ruh. Di alam ruh kemudian kita turun di alam barzah, lalu kita turun di alam rahim, lalu kemudian kita lahir di dunia ini. Dalam Al-Quran juga dijelaskan wa ilallahi turja'ul umur, bahwa segala sesuatu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ini adalah bukan cuma dimensi amal ibadah kita, tapi juga apapun yang kita khayalkan, niatkan, imajinasikan, itu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu sangat penting untuk kemudian kita satu persatu melihat dimensi yang ada dalam diri kita. Melihat dimensi ruhaniah kita, imajinasi kita, perkataan kita, tutur kita, langkah kita, seluruh yang kita lakukan karena semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimensi kembali ini bukan cuma dimensi yang ada saat ini, yang kita lah saat ini secara fisik, tetapi secara batin pun kembali. Secara batin pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi secara fitrah dan secara nurani kita semua rindu ke kampung halamannya. Sebagaimana di akhir bulan puasa ini kita ada Idul Fitri. Idul Fitri biasanya kita kembali ke kampung halaman masing-masing. Insya Allah semoga di pandemi ini, meskipun ada pandemi, insya Allah dengan karunia Tuhan kita juga bisa berkumpul di keluarga kita. Karena di ujung bulan Ramadan ini kita akan diberikan Idul Fitri, yaitu kemuliaan bagaimana kita sebagai manusia, fitrah dan nurani kita kembali lagi. Nah, oleh karena itu di bait syair Maulana Rumi, di bait syair selanjutnya beliau menjelaskan bahwa
Padahal rahasia-rahasia batinku tersembunyi di setiap jeritanku dan tak pernah terpisah darinya. Jeritan ini sampai ke setiap telinga, namun bukan mata dan telinga itu yang mampu melihat dan mendengarkannya. Tak ada pemisah antara tubuh dan jiwa, jiwa dan tubuh. Namun tak seorang pun mampu menyaksikannya. Dan ini pembahasan yang sangat penting bahwa ruh dan tubuh kita tidak terpisah, tubuh dan ruh kita tidak terpisah. Dan ini butuh ma'rifat untuk kemudian kita bisa menyadari dimensi ruhaniah kita. Nah, lagi-lagi saya mengingatkan bahwa ranah sufistik, kajian tasawuf adalah mengingatkan untuk kemudian kita menyadari ada sangat keterkaitan yang sangat erat antara tubuh dengan ruhaniah kita dan ruhaniah kita dengan tubuh. Tapi kata Maulana Rumi, tidak semua orang mampu menyaksikan ruhaniahnya. Meskipun tak ada pemisah antara tubuh dan jiwa, jiwa dan tubuh, tapi kata Maulana Rumi sekali lagi, tidak semua orang mampu menyaksikan dimensi ruhaniahnya. Nah, semua yang kita lakukan ini termasuk bulan puasa ini yang Tuhan berikan anugerah yang luar biasa kepada kita, sebenarnya jalan yang paling bagus untuk kemudian kita bisa mengenali dimensi batin kita sendiri, mengenali jiwa kita sendiri, mengenali jiwa ruhaniah kita sendiri. Nah, tapi saya sering bertanya di bulan Ramadan, sudah berapa tahun sih kita berpuasa ini? Sudah berapa tahun kita bertemu dengan bulan Ramadan? Apakah puasa ini mampu mengubah kita? Apakah puasa ini mampu mengubah diri kita? Nah, sebab itu hal yang paling penting adalah bagaimana kita punya kesadaran dalam melakukan setiap amal ibadah yang kita lakukan. Karena ibadah ini mesti sampai kepada satu bentuk kesadaran. Ibadah tanpa kesadaran, ibadah tanpa ma'rifat tidak akan mengubah diri kita sendiri. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting dalam ranah tasawuf, yaitu ma'rifat. Ma'rifat terhadap diri, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan saya kali ini tentang tasawuf. Saya ingin mengingatkan bahwa di masa pandemi ini kita harus saling mengingatkan tentang 3M, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.